Holai pribadi, gimana kabarnya? Oke, cek-cek, siap? Nyanyi dulu yuk. Lama sudah lama kita tidak bertemu. Hai, apa kabar, apakah kabarmu? Lama sudah lama kita tidak bertemu. Ya baik saja, ya baik saja. Kalau burung itu tidak sengaja. Ya baik saja, ya baik saja. Kalau burung itu tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Elisa Nuraini dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A NPM 2013021035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepramukaan dan pendidikan kepramukaan. Apa itu pramuka? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karna, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan, kepanduan atau boy scout yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Jadi, pengertian pramuka adalah semua anggota gerakan pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Beberapa tingkatan anggota gerakan pramuka adalah terdiri dari yang pertama, siaga. Siaga mulai dari usia 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, penggalang, yaitu mulai dari usia 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, penegak, yaitu usia mulai 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir adalah pandega, usia 21 sampai 25 tahun. Gerakan Pramuka dipimpin oleh Ketua Kuartir Nasional, yaitu yang saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi atau PORN Budi Waiso. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis dilakukan dalam alam terbuka, dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Sasaran akhir dari pendidikan kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian yang memiliki watak baik, akhlak yang mulia, dan memiliki kecakapan hidup. Istilah pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka sering digunakan secara rancu, sehingga dapat mengaburkan pengertian yang sebenarnya. Pendidikan kepramukaan merupakan nama dari kegiatan anggota gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi dari pendidikan kepramukaan. Sedangkan pramuka sendiri merupakan anggota dari gerakan pramuka yang terdiri dari para anggota muda atau peserta didik dan anggota dewasa atau pembina pramuka. Pendidikan kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat, menggunakan cara-cara yang kreatif, rekreatif, dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Bentuk kegiatan pendidikan kepramukaan dikemas melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, penuh tantangan, dan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, rasa sosial, spiritual, dan emosional peserta didik dapat berkembang secara baik secara terarah. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki jiwa muda yang suka berkarya.
Tapi, sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang tadi saya sebutkan usia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 11-15 tahun, pramuka penegak usia 16-20 tahun, dan pramuka pandega umur 21-25 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Pendidikan kepramukaan mengandung 2 nilai penting, yaitu yang pertama, nilai formal, yaitu nilai yang pendidikannya untuk pembentukan watak. Yang kedua, nilai material, yaitu nilai kegunaannya secara praktis. Kemudian, pendidikan kepramukaan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, permainan yang menarik dan mengandung unsur pendidikan. Yang kedua, yaitu pengabdian bagi anggota-anggota dewasa. Yang ketiga, yaitu alat pembinaan dan pengembangan generasi muda. Pendidikan pramukaan memiliki beberapa sifat-sifat yang sangat baik, yaitu yang pertama, yaitu terbuka. Mengapa terbuka? Karena pendidikan kepramukaan dapat didirikan oleh seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Kemudian yang kedua, yaitu bersifat universal. Kenapa universal? Karena tidak terlepas dari idealisme prinsip dasar negara. Yang ketiga, bersifat sukarela. Mengapa? Karena tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan ini. Yang keempat, patuh dan taat terhadap sesama, menghormati sesama manusia dan memuliakan manusia. Yang kelima, yaitu pendidikan kepramukaan bukan organisasi berkekuatan sosial ataupun politik. Pendidikan kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. 3 pilar pada pendidikan kepramukaan yaitu yang pertama, modern. Kepramukaan selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, asas manfaat, yaitu kegiatan pramuka adalah kegiatannya yang harus bermanfaat. Yang ketiga, yaitu asas taat kode kehormatan, yaitu mengembangkan watak. Bagaimana watak peserta dididik agar lebih baik lagi. Unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan, yaitu yang pertama, prinsip pendidikan kepramukaan. Yang kedua, metode kepramukaan. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka. Yang keempat, mutu gerakan pramuka. Dan yang terakhir, kiasan pendidikan kepramukaan. Jenis-jenis kegiatan kepramukaan. Yang pertama ada PBB atau peraturan baris berbaris. Yang kedua semapur atau sandi menggunakan bendera. Ketiga senam. Keempat perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Kelima tali temali atau pioneering. Keenam hiking. Pada hiking ini semapur, PBB, kekompakan anggota kelompok semuanya diuji. Hiking menelusuri jalan panjang menemukan jejak. Baiklah, sekian yang dapat Elisa sampaikan. Kurang dan lebihnya Elisa mohon maaf, dan kepada Allah Elisa mohon ampun. Elisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.